Assalamualaikum. Halo Ibunda semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Dr. Vivi SPA. Bersama saya, Dr. Vivi Septriani, spesialis anak. Di video kali ini saya akan membantu Bunda untuk membahas tentang bagaimana cara serta tips merawat bayi baru lahir. Nah, ini tentu saja sangat penting ya Bunda, agar si bayi tidak mudah sakit di rentang usia 1 hingga 3 bulan. Sehingga masa awal kehidupan tersebut dapat dijalani si kecil dengan optimal. Karena itu, silakan simak videonya sampai habis dan jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar ayah bunda dan semuanya bisa mendapatkan video-video bermanfaat tentang ilmu kesehatan anak di channel ini. Selamat menyaksikan. Cara merawat bayi baru lahir seringkali menjadi tantangan sendiri bagi orang tua yang baru pertama kali mempunyai anak. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa bayi baru lahir akan sangat membutuhkan perhatian lebih di momen-momen awal kehidupannya. Yang pertama, lakukan skin to skin untuk inisiasi menyusui dini. Jadi menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, skin to skin atau kontak kulit antara bunda dan si kecil dapat membantu menghangatkan bayi secara alami dan menjaga suhu bayi tetap stabil. Skin to skin juga membantu bayi mencari puting bunda untuk memulai inisiasi menyusui dini dengan mencari puting tersebut. Pada saat ini pula bayi akan mendapatkan ASI pertama yang disebut kolostrum. Jika setelah 1 jam kontak kulit ke kulit sekecil belum mulai menyusui, maka bunda bisa mendekatkan bayi ke puting bunda untuk meneruskan kembali proses tadi sekitar 30 menit sampai 1 jam. Yang kedua adalah merawat dan menjaga kebersihan tali pusar bayi. Jadi tali pusar bayi yang baru lahir umumnya akan mengering dan akan terlepas dengan sendirinya pada usia 7 hari. Meskipun demikian, tak menutup kemungkinan tali pusar bisa saja terlepas hingga bayi berusia 10 hingga 14 hari. Jadi menurut ketentuan medis, tali pusar tidak perlu mendapatkan perawatan khusus. Seringkali ada beberapa pendapat yang mudah, misalnya tentang pemberian jamu-jamuan, cairan obat, ataupun dicuci dengan sabun, di mana hal ini tidak perlu dilakukan untuk tali pusar. Jadi tali pusar juga tidak perlu dibungkus dengan kain kasa yang kering. Dan jangan ditutup dengan popok maupun gurita. Yang ketiga, menyusui bayi dengan benar. Tahukah Bunda, ini dia tanda-tanda jika bayi menunjukkan tanda-tanda lapar dan ingin menyusu. Yaitu ia akan mengepalkan tangan, memasukkan tangannya ke dalam mulut, kemudian mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap hingga menangis. Sebaiknya jangan tunggu sampai ia menangis baru disusui ya Bunda. Biarkanlah bayi menyusui ASI sesering mungkin. Bayi minum ASI hingga 8 sampai dengan 12 kali per hari. Normalnya bayi akan menyusu selama 15 hingga 30 menit. Kemudian jangan lupa juga untuk sendawakan bayi setiap selesai menyusu dengan cara menggendong dan meletakkan bayi di dada bunda sambil menepuk-nepuk bagian punggungnya dengan lembut sampai bersendawa. Yang keempat adalah pantau berat badan bayi. Bayi yang baru lahir itu memiliki banyak cairan tubuh dan akan cepat hilang dalam beberapa hari. Hal itu akan mempengaruhi berat badan bayi yang berkurang 10% dari berat saat lahir selama 5 hari pertama. Tapi bunda tak perlu khawatir karena berat badan bayi itu akan naik kembali dalam 5 hari berikutnya. Pada hari ke-10, berat badan si kecil akan kembali ke saat pertama kali ia dilahirkan. Sebagian besar bayi akan tumbuh dengan cepat setelah kembali ke berat badan lahirnya, terutama selama masa pacu tumbuh atau growth spurt pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dan pada minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Rata-rata pertumbuhan berat badan bayi itu berkisar 25 hingga 30 gram per hari hingga usia 1 bulan. Jadi pada usia 1 bulan tersebut, misalnya berat badan lahir si bayi itu 3 kg, maka normalnya berat badan si kecil sudah mencapai paling tidak 3,9 kg pada usia 1 bulan. Yang kelima, pahami waktu tidur si bayi. Tahukah Bunda bahwa rata-rata waktu tidur bayi baru lahir adalah sekitar 15,5 jam per hari. Biasanya ini akan terbagi dalam 20 menit hingga 4 jam. Perawatan bayi baru lahir bisa dengan membuat suhu kamar menjadi sejuk, artinya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, serta mendapatkan cahaya dan ventilasi yang cukup.
Jangan lupa harus juga memperhatikan posisi tidur si bayi, di mana posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang. Pastikanlah si bayi tidur menggunakan alas yang rata dan tidak terlalu lembut. Hindari pula menggunakan benda-benda yang dapat menutup area kepala si bayi. Yang keenam, memandikan bayi dengan benar. Jadi ketika bayi baru lahir, maka bayi sebenarnya belum perlu untuk dimandikan. Ini karena bayi masih memiliki lapisan lemak pelindung kulit yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya. Jadi setelah 6 jam lebih, bayi boleh dilap dengan air hangat menggunakan washcloth. Selama tali pusat belum terlepas, ia cukup dimandikan dengan air hangat dan diseka menggunakan washcloth atau spons. Kemudian jika tali pusar sudah terlepas, maka bayi boleh dimasukkan ke dalam bak mandi berisi air hangat. Namun Bunda perlu berhati-hati jangan sampai kepala bayi terendam dalam air. Gunakanlah air hangat suam-suam kuku, sabun, dan sampo khusus untuk bayi. Saat memandikan si bayi, pastikan Bunda tidak melewatkan bagian-bagian tubuh yang penting, yaitu yang pertama, bersihkan area mata bayi dari bagian dalam keluar menggunakan kapas yang telah dibasahi air hangat. Yang kedua, jika kulit kepala bayi terdapat cradle cramp atau kerak, maka bersihkanlah dengan baby oil terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, bersihkanlah pula bagian belakang telinga bayi. Kotoran telinga itu tidak perlu dibersihkan secara rutin dengan mengorek liang telinga, karena kotoran akan keluar sendirinya ketika sudah cukup besar dan lunak. Kemudian yang keempat, lubang hidung bayi tidak perlu dibersihkan secara khusus, cukup dengan mengelapnya saat dimandikan. Yang kelima, usap mulut dan lidah bayi menggunakan kasa steril. Yang keenam, potonglah kuku bayi secara berkala. Yang ketujuh adalah sediakan pakaian bayi yang nyaman. Setelah memandikan bayi, Bunda dapat memakaikan pakaian bayi dari bahan yang lembut, menyerap air, dan tidak kaku. Sebagai contoh, bayi bisa memakai atasan, popo atau celana, selimut, dan topi jika bayi kedinginan. Bunda juga tidak dianjurkan untuk membedong, karena cara ini justru dapat membatasi gerak si bayi. Begitu pula dengan penggunaan sarung tangan maupun kaos kaki, karena indera peraba merupakan stimulasi untuk bayi belajar. Juga tidak perlu menggunakan gurita, karena bayi akan bernapas lebih banyak menggunakan otot-otot perut. Kemudian yang kedelapan, kenalilah pola bayi buang air kecil dan buang air besar. Jadi umumnya bayi baru lahir akan buang air kecil dalam waktu 24 jam, serta buang air besar dalam waktu 48 jam pertama kehidupannya. Setelah itu, bayi akan buang air kecil 5-6 kali dan buang air besar 3-4 kali dalam sehari. Warna urin bayi yang baik adalah jernih dan tidak pekat. Sementara itu warna feses atau kotoran bayi akan berubah dari hitam pekat di hari pertama menjadi kehijauan dan kuning pada hari kelima. Nah, patut ayah bunda ketahui ya, jika tidak terjadi perubahan warna, maka bunda harus melakukan evaluasi kecukupan ASI serta mengkonsultasikan gejala tersebut ke dokter bila perlu sebagai perawatan bayi baru lahir. Nah, yang ke-9 ini tentang penggantian popok si bayi. Jadi ayah dan bunda bisa menggunakan popok kain atau popok sekali pakai sesuai dengan keinginan. Selain itu, ayah bunda juga membutuhkan beberapa hal lain saat mengganti popok, seperti tisu basah atau bola kapas untuk membersihkan. Kemudian krim untuk mencegah ruam popok. Kemudian tali pengencang popok kain. Saat mengganti popok bayi, terutama anak laki-laki, lakukanlah dengan hati-hati karena paparan udara dapat membuatnya buang air kecil. Kemudian saat menyeka kemaluan bayi anak perempuan, bersihkanlah dengan kapas yang sudah dibasahi air atau dengan lap basah dari arah depan ke belakang. Tujuannya adalah untuk menghindari infeksi saluran kemih. Jangan membersihkan popok dari arah bawah anus ke kemaluan. Guna mencegah atau menyembuhkan ruam popok, maka oleskanlah krim ruam popok. Selalu ingat untuk mencuci tangan dengan tepat setelah mengganti popok ya bunda. Kemudian yang ke-10, lengkapilah imunisasi si bayi. Adapun cara merawat bayi baru lahir, yang lainnya adalah dengan melengkapi jadwal imunisasi si bayi. Jadwal imunisasi bayi yang baru lahir itu akan tergantung dengan kondisi kesehatan, rekomendasi dokter anak, serta ketersediaan vaksin. Demikian ayah bunda penjelasan saya tentang cara merawat bayi baru lahir. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan kepada Anda semuanya. Dan jika dirasakan bermanfaat, bisa ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.